Halo, hai teman-teman. Bagaimana kabar kalian saat ini? Pastinya tetap dalam keadaan sehat dong. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan perkuliahan ini. Oke, baik, langsung saja teman-teman. Dalam kegiatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah pengantar manajemen yang membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Belawati, Emia Karina, Hanima Rosalia, Aurelia Respinka, dan Rahulina Barus. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian tanggung jawab. Yang kedua, konsep dasar etika manajemen. Yang ketiga, pelaksanaan etika manajemen. Yang keempat, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, manfaat dan contoh tanggung jawab sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab sosial adalah perilaku yang merupakan reaksi terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan harapan-harapan yang diselenggarakan masyarakat yang berlaku sekarang. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat mempunyai berbagai harapan terhadap perilaku bisnis dan perusahaan. Yang kedua, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau minimalisasi dampak negatif dan maksimalisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika. Etika yang dalam bahasa Yunaninya adalah ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas. Dan etika dalam pengertian pertama di atas mengenai adat istiadat atau kebiasaan tersebut. Pengertian etika sebagai moralitas. Secara harfiah, dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud. Perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah pelaksana etika dalam manajemen. Yang pertama, pelatihan etika. Di sini dijelaskan sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Yang kedua, advokasi etika. Di sini yang dimaksud adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Di sini dijelaskan upaya untuk manajemen perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Strategi yang pertama adalah strategi reaktif.
Di sini dijelaskan dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah tanggung jawab yang didasari karena adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah manfaat tanggung jawab sosial. Manfaat yang pertama adalah manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Saya akan menjelaskan manfaat tanggung jawab bagi perusahaan dan bagi masyarakat. Manfaat tanggung jawab bagi perusahaan yang pertama adalah citra perusahaan akan terkenal baik. Yang kedua, kegiatan perusahaan akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Yang ketiga, membantu perekonomian masyarakat. Yang keempat, perusahaan dianggap membantu dalam mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Yang kelima, perusahaan akan memperoleh tanggapan yang positif. Manfaat tanggung jawab bagi masyarakat yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan meningkat. Yang kedua, tersedianya beasiswa bagi anak yang kurang mampu yang berada di sekitar perusahaan. Yang ketiga, fasilitas umum terjamin pemeliharaannya. Yang keempat, terdapat kegiatan sosial berupa pembangunan fasilitas umum. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh kasus. Kasusnya adalah PT ABC melakukan pemotongan PPh 23 atau jasa pendapatan sewa gedung yang nilainya 200 juta rupiah sebesar 4 juta rupiah. Itu artinya ketika sifatnya adalah pemotongan, maka PT ABC hanya akan memperoleh sebesar 196 juta rupiah ke kas atau bank, di mana nilai 4 juta dicatat sebagai utang pajak PPh 23. Demikianlah pembahasan singkat mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Sebuah perusahaan diharapkan memenuhi kedua hal tersebut agar apa yang diharapkan bisa berjalan selaras dan sama-sama memberi keuntungan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis dan tanggung jawab sosial biasanya akan mempunyai peringkat kepuasan bekerja yang juga tinggi, karena perusahaan tidak pernah mentolerir tindakan yang tidak etis, seperti halnya diskriminasi dalam suatu sistem remunerasi atau jenjang karir karyawannya. Dengan begitu, perusahaan harus memahami bahwa karyawan yang berkualitas akan menjadi sebuah aset yang berharga bagi perusahaan. Sehingga perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan karyawan mereka dan memaksimalkan kinerja mereka akan mendapat feedback yang baik dari konsumen. Sekian dan terima kasih. Nah, itu adalah hasil dari presentasi kami. Dalam PowerPoint yang kami kerjakan ini, kami menganggap masih terdapat banyak kekurangan yang belum kami bahas tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Kami harap agar teman-teman sekalian dapat memberikan kritik yang membangun. Semoga pembahasan kami kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Kepada teman-teman, kami persilahkan.